saya Zifanya Roh Darmantua Purba, NIM saya 22220132, Prodi D3 Perpustakaan, Fakultas Vokasi, di mana kali ini saya akan mengerjakan tugas UTS yang membahas materi tentang karakteristik arsip. Klasifikasi arsip merupakan salah satu perangkat dan pendukung pengolahan arsip dinamis. Pengolahan arsip dinamis dan informasi bisnis lainnya dapat difasilitasi dengan mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk membantu mengklasifikasi, memberikan judul, menemukan kembali, menilai, dan menyusun arsip. Lembaga diminta melakukan pengolahan arsip sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Untuk mendukung pengolahan arsip dinamis yang efektif dan efisien, pencipta arsip membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, serta klasifikasi keamanan dan akses arsip. Karena arsip muncul dari kejadian yang sebenarnya. Mewakili gambar statis, arsip menguatkan tindakan dalam konteks khususnya pada fungsi, wewenang, tempat, dan waktu. Karakteristik penting tertentu arsip dapat diidentifikasi. Organisasi mengolah arsip sejak tahap penciptaan, pengguna, hingga penyusutan. Pengolahan arsip dilakukan untuk menjamin ketentuan informasi pemerintah atau organisasi terpenuhi secara efektif dan efisien. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik arsip. Arsip harus secara tepat menggambarkan apa yang dikomunikasikan dan diputuskan atau tindakan yang harus dilakukan. Arsip harus dapat mendukung kebutuhan bisnis yang terkait dan digunakan untuk tujuan akuntabilitas. Oleh karena itu, sistem arsip harus menggunakan arsip yang memiliki karakteristik arsip tertentu. Menurut ISO 154891 Record Management tahun 2016, arsip memiliki karakteristik. Yang pertama itu ada autentik. Arsip yang autentik adalah arsip yang dapat dibuktikan untuk yang pertama menjadi apa seperti yang dimaksudkan. Lalu yang kedua, dibuat atau diterima oleh orang yang diakui untuk membuat dan menerimanya. Dan yang ketiga itu dibuat atau dikirimkan pada waktu yang diakui. Aturan proses, kebijakan, dan prosedur bisnis yang mengontrol penciptaan, pengkapturan, dan pengolahan arsip harus diimplementasikan serta didokumentasikan untuk menjamin autentitas arsip. Pencipta arsip harus disahkan dan diidentifikasi. Yang kedua ada reliabilitas. Arsip yang reliable atau andal adalah arsip yang kontennya dapat dipercayai sebagai representasi yang lengkap dan akurat dari transaksi, aktivitas, atau fakta yang dibuktikannya, dan yang dapat diandalkan dalam rangka transaksi atau aktivitas selanjutnya. Arsip harus dibuat pada saat tindakan yang berhubungan dengannya, atau segera setelah itu oleh orang yang memiliki pengetahuan langsung dari fakta tersebut, atau dengan sistem yang secara rutin digunakan untuk melakukan transaksi. Lalu yang ketiga itu ada integritas. Arsip yang memiliki integritas adalah arsip yang lengkap dan tidak berubah. Arsip harus dilindungi terhadap perubahan yang tidak sah. Kebijakan dan prosedur untuk pengolahan arsip harus menentukan penambahan atau penjelasan apa yang dibuat untuk arsip. Setelah dibuat, dalam keadaan apa penambahan atau penjelasan tersebut dapat disahkan, serta siapa yang berwenang untuk membuat. Anotasi penambahan atau penghapusan yang sah untuk arsip harus secara eksplisit ditunjukkan dan dapat dilacak. Yang keempat itu berguna. Arsip yang bisa digunakan adalah arsip yang dapat diambil, ditemukan kembali, disajikan, dan diinterpresentasikan dalam jangka waktu yang dianggap wajar oleh pemangku kepentingan. Arsip yang bisa digunakan harus dihubungkan dengan proses atau transaksi bisnis yang dihasilkannya. Hubungan antara arsip yang mendokumentasikan transaksi bisnis yang terkait harus dipertahankan. Metadata untuk arsip harus mendukung kegunaan
dengan memberikan informasi yang mungkin diperlukan untuk menemukan kembali dan menyajikan, seperti tanda pengenal atau pengidentifikasi, format, atau informasi penyimpanan. International Record Management Trust and International Council on Archive tahun 1999 menjelaskan tentang beberapa karakteristik arsip, yaitu yang pertama itu arsip itu statis karena arsip memberikan bukti tindakan tertentu pada waktu itu. Selama proses pembuatan arsip, dokumen akan melalui fase perkembangan dan perubahan. Misalnya, risalah rapat akan dilaksanakan dalam bentuk draft, dapat ditinjau oleh anggota komisi sebelum disetujui. Setelah proses ini, pembuatan atau drafting selesai dan dokumen dianggap lengkap dan dianggap sebagai arsip. Dalam rangka memberikan bukti, arsip harus ditetapkan dan tidak boleh rentan terhadap perubahan. Jika arsip diubah atau dimanipulasi dalam beberapa cara, arsip tidak lagi memberikan bukti transaksi awal yang didokumentasikan. Jika seorang mengubah risalah rapat setelah disetujui, notulen tersebut tidak dapat lagi dianggap sebagai arsip rapat yang akurat. Namun, draft itu sendiri sebagai draft notulen dan dianggap arsip karena notulen dapat dianggap dokumen yang diselesaikan pada tahap perkembangan, yaitu sebagai draft notulen. Yang kedua itu memiliki otoritas, karena arsip memberikan bukti yang sah. Arsip menyediakan bukti aktivitas atau transaksi resmi yang mendokumentasikannya. Arsip harus dapat diandalkan dan dipercaya. Keandalan arsip terkait dengan penciptanya, siapa yang membuat atau mengeluarkan arsip, di bawah otoritas apa, dapatkah otoritas ini dibuktikan, pertimbangkan lagi kasus draft dan notulen final. Komisi ini memiliki wewenang untuk mengkonfirmasi bahwa notulen yang akurat mewakili peristiwa rapat. Jika seorang mengubah notulen setelah disetujui, maka orang tersebut tidak memiliki wewenang notulen yang direvisi dapat menjadi bukti pengadaan perseorang terhadap rapat tersebut. Tetapi itu bukan arsip rapat yang sah, seperti yang disahkan oleh komisi. Tanda tangan, kop surat, stempel, dan cap organisasi adalah indikator yang jelas dari sifat resmi arsip. Namun tidak semua arsip memiliki cap atau segel resmi. Pengolahan arsip terus-menerus adalah salah satu cara penting untuk melindungi keandalannya. Jika versi notulen yang resmi dipenuhi oleh pejabat unit kearsipan, maka arsip dilindungi dari perubahan. Versi yang tidak resmi tidak akan menjadi bagian dari arsip resmi. Kewenangan versi resmi akan tetap utuh. Lalu yang ketiga, unik. Karena arsip memiliki makna dalam kaitan dan tindakan atau transaksi tertentu, arsip bukan bagian informasi yang terisolir. Yang ketiga, unik. Karena arsip memiliki makna dalam kaitan dengan tindakan atau transaksi tertentu, arsip bukan bagian informasi yang terisolasi. Arsip memiliki makna karena dihasilkan selama proses transaksi atau proses bisnis tertentu. Arsip masuk akan dalam konteks keseluruhan fungsi dan aktivitas individu atau organisasi yang menciptakan dan menggunakannya. Hubungannya dengan arsip lain membuatnya unik. Notulen mungkin tidak unik karena ada 10 salinan atau kopi yang tersedia untuk semua anggota komisi. Namun notulen ini unik dalam konteks organisasi karena salinan resmi menunjukkan suatu peristiwa rapat yang hanya dilakukan oleh anggota komisi pada hari dan tempat tertentu. Kopi arsip mungkin unik dalam konteks lain. Misalnya, salah satu anggota komisi memberikan kopi notulen untuk seorang kolega dengan catatan yang menunjukkan bahwa format yang digunakan untuk mencatat notulen mungkin bernilai bagi organisasi kolega tersebut. Maka notulen itu menjadi arsip yang baru. Arsip itu adalah bagian dari suatu berkas terpisah dan transaksi antara anggota yang satu dan kolega tersebut. Oleh karena itu, konteks arsip atau aktivitas dan otoritas yang memunculkannya sangat penting. Yang keempat, dia autentik.
karena penciptaan dan penggunaan arsip dapat diverifikasi, harus dimungkinkan untuk membuktikan bahwa arsip adalah apa yang mereka katakan. Autentitas arsip berasal dari sistem pengolahan arsip yang membuat atau menerima, memelihara, dan menggunakan arsip. Yang keempat, autentik. Karena penciptaan dan penggunaan arsip dapat diverifikasi, harus dimungkinkan untuk membuktikan bahwa arsip adalah apa yang mereka katakan. Autentisitas arsip berasal dari sistem pengolahan arsip yang membuat atau menerima, memelihara, dan menggunakan arsip. Autentik jika diverifikasi bahwa arsip itu persis seperti ketika pertama kali ditransmisikan atau disusutkan karena retensinya. Sebagai contoh, surat diterima dalam suatu kantor mungkin diberi stempel tangan penerimaan, diregistrasi, dan ditempatkan pada suatu berkas. Berkas yang berisi surat tersebut dilacak melalui pengguna dan disimpan dalam tempat penyimpanan arsip karena telah tidak digunakan. Sementara itu, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 penjelasan tentang kearsipan. Karakteristik arsip yang perlu dijaga dalam penyelenggaraan kearsipan adalah: yang pertama, autentik. Terkait dengan keaslian arsip yang dapat digunakan sebagai bukti dan bahan akuntabilitas, arsip yang autentik adalah arsip yang memiliki struktur, isi, dan konteks yang sesuai dengan kondisi pada saat pertama kali arsip tersebut diciptakan, dan diciptakan oleh orang atau lembaga yang memiliki otoritas atau kewenangan sesuai dengan isi informasi arsip. Yang kedua, dapat dipercaya. Terkait dengan keterpercayaan arsip sehingga dapat digunakan sebagai bukti dan bahan akuntabilitas, arsip terpercaya adalah arsip yang isinya dapat dipercaya penuh dan akurat karena mempresentasikan secara lengkap dari suatu tindakan, kegiatan, atau fakta sehingga dapat diandalkan untuk kegiatan selanjutnya. Ketiga, utuh. Terkait dengan kelengkapan arsip yang harus dijaga dari upaya pengurangan, penambahan, dan pengubahan informasi maupun fisiknya yang dapat mengganggu autentitas keterpercayaan arsip. Arsip tidak dapat memenuhi karakteristik tersebut jika arsip tidak dipelihara dengan baik. Sama seperti arsip yang perlu diciptakan dan dipelihara untuk memberi bukti dokumenter, arsip juga harus cukup berkualitas dan lengkap untuk melaksanakan fungsi bisnis secara efektif dan bertanggung jawab. Organisasi yang harus menyimpan arsip yang lengkap dan akurat. Tanpa arsip yang lengkap dan akurat, para pejabat tidak dapat melakukan bisnis mereka. Pelaksanaan bisnis yang tidak dilaksanakan secara tepat dan menimbulkan dampak bagi pengguna. Oleh karena itu, untuk melayani tujuan penyidikan bukti yang andal, arsip harus akurat, lengkap, dan komprehensif. Arsip dalam format kertas dan elektronik itu, yang pertama itu harus komprehensif. Arsip harus dibuat untuk setiap transaksi yang diperlukan bukti. Yang kedua itu, dia harus akurat. Arsip yang harus akurat mendokumentasikan transaksi yang menghasilkannya. Yang ketiga itu, memadai. Arsip harus memadai untuk tujuan penyimpanan. Dengan kata lain, arsip harus berisi informasi yang diperlukan untuk memberikan bukti transaksi. Yang keempat itu, lengkap dan bermakna, serta mengandung informasi untuk mendokumentasikan transaksi. Arsip harus mencakup informasi yang memadai tentang konteks di mana arsip diciptakan dan digunakan, tentang struktur atau informasi fisik, serta tentang keterkaitan dengan arsip lain agar konteksnya dapat dipahami. Yang kelima, dimengerti dan dapat digunakan. Dimungkinkan untuk mengekstraksi dari informasi yang terkandung dalam arsip dan dimaksudkan untuk disampaikan, serta harus dimungkinkan untuk menggunakan arsip tanpa kehilangan informasi. Dan yang keenam, autentik. Sebagaimana telah dicatat, harus dimungkinkan untuk membuktikan bahwa arsip adalah apa yang dikatakan. Karakteristik arsip harus didukung dalam sistem arsip yang harus secara tepat menggambarkan apa yang dikomunikasikan dan diputuskan atau tindakan yang dilakukan. Beberapa sumber menjelaskan karakteristik arsip seperti Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, lalu ada ISO 15489, 1 Record Management tahun 2016, International
Record Management Trust and International Council on Arsip tahun 1999. Lalu ada pengolahan arsip dinamis dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan, serta pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan, memiliki pengertian proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis, meliputi penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan serta penyusutan arsip. Tujuan utama pengolahan arsip adalah untuk mengontrol proses penciptaan, identifikasi, pengaturan, akses, penggunaan, pemeliharaan, penyimpanan, dan penyusutan arsip. Sekian video penjelasan materi yang bisa saya berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.